Genius mendadak bersama The Brahms. Adik-adik, kita kembali bertemu ya untuk melanjutkan belajar kita. Kali ini The Brahms akan memberikan pendampingan materi ya untuk matematika kelas 9 SMP. Ini di semester 1 dan bab 2 serta bagian 2 berjudul persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini dalam dua bagian adik ya. Yang bagian pertama kemarin sudah, dan ini kita lanjutkan bagian kedua atau bagian yang terakhir gitu ya. Maka di sini adalah B, yaitu tentang menentukan akar persamaan kuadrat begitu. Oke, adik-adik, ini nanti ada konsep per subbab, contoh soal per subbab, dan diakhiri dengan latihan soal ya secara menyeluruh. Tetap semangat adik ya. Oke, baik, begini. Cara menentukan akar persamaan kuadrat itu bermacam-macam. Adapun ya metode yang digunakan nanti ada pemfaktoran, berikutnya nanti ada dengan melengkapkan kuadrat, dan yang ketiga ada dengan rumus ABC gitu ya. Masing-masing bagaimana, kita awali dengan pemfaktoran. Yang pertama adalah pemfaktoran bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, difaktorkan itu artinya ditulis dalam bentuk seperti ini adik. Jadi dalam kurung x plus p dikalikan dalam kurung x plus q sama dengan 0. Tentu muncul p dan q itu ada syaratnya. Syaratnya adik bahwa p ditambah q itu sama dengan b. Sedangkan kalau dikalikan sama dengan c begitu. Ini sebenarnya terhubung dengan kemarin bahwa penjumlahan akar-akar itu kalau kemarin adalah min B per A, perkaliannya adalah C per A gitu ya. Maka syarat di pemfaktoran akan menjadi seperti ini ya. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat nanti didapatkan dengan menyamakan ini masing-masing dengan 0. X plus P sama dengan 0 atau X plus Q sama dengan 0. Akhirnya kita dapatkan X sama dengan min P atau X sama dengan min Q, dan itu yang disebut sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat gitu adik ya. Oke, baiklah, akan menjadi lebih jelas di contoh ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari ini ya. Mari langsung dengan metode pemfaktoran adik. Pertama kita kenali dulu x kuadrat ditambah 14x ditambah 45 sama dengan 0 itu A-nya berapa dik? Koefisien X kuadrat 1 ya. Oke. B-nya koefisien X berapa? 14. C-nya konstanta berapa dik? 45 gitu ya. Oke. Maka dengan tahu ini, pertama kita cari dulu P plus Q-nya yang dirumuskan dengan B. Berarti P tambah Q adalah 14 gitu adik ya. Kemudian P dikalikan Q, dia adalah C, dan C-nya adalah berapa dik? C-nya adalah 45 gitu ya. Oke, sekarang mari berpikir adik. Secara intuitif saja enggak apa-apa, nanti bahkan secara intuitif secara cepat ya. Dua bilangan jika dijumlah 14, jika dikalikan 45. Kayaknya ini langsung jodohnya, P-nya bernilai 9 dan Q-nya bernilai berapa dik? 5 ya enggak? Coba ditambah 9 tambah 5 14. 9 kali 5 45. Cocok ya? Oke, ternyata cocok. Kita sudah dapatkan P dan sudah dapatkan Q. Maka pemfaktorannya tinggal kita bawa ke bentuk ini adik. X ditambah P, X ditambah P, P-nya adalah 9, kali X ditambah Q, Q-nya adalah 5. Sama dengan 0 gitu adik ya. Oke, baiklah. Sehingga ini berikutnya adalah kita dapatkan X tambah 9 itu adalah 0 atau X ditambah 5 sama dengan 0. Ini bacanya atau adik harus tahu ya. Maka ketemu X1 negatif 9 pindah ruas adik ya, atau X2 nya adalah negatif 5 gitu ya. Sehingga akar-akarnya berapa? Ada negatif 9, ada negatif 5 gitu ya adik ya. Oke, itu saja. Kalau dalam himpunan penyelesaian, nah boleh ditulis dalam kurung kurawa berapa? Negatif 9,5
negatif 5. Ini himpunan penyelesaian, akar-akarnya seperti itu. Oke ya. Nah, gampang deh ya. Nah, hanya saja ini bentuk yang seperti ini adalah bentuk di mana A-nya bernilai 1. Ya, maka ini dikatakan bentuk yang paling sederhana. Adik-adik, bentuk berikutnya A-nya tidak sama dengan 1. Nah, ini sehingga di sini ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu A-nya bukan 1. Maka seperti apa gitu ya. Oke, ikuti. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0 itu akhirnya dapat ditulis dalam bentuk A-nya di luar adik ya. A kali X plus P per A kali X plus Q per A sama dengan 0. Jadi di sini ada A-nya gitu ya. Dengan syarat apa adik? Syaratnya adalah tetap sama ya, P plus Q itu sama dengan B, sedangkan P kali Q itu sama dengan AC ya. Begitu. Adik-adik, dalam syarat ini ya nanti harus kita pakai ya untuk mengerjakan soal-soal misalnya ini. Coba perhatikan contoh ini. Tentukan akar-akar dari X kuadrat min 1,5X min 10 sama dengan 0 dengan pemfaktoran. Ingat adik, ini enggak bulat ya, kita jadikan bulat, maka semuanya ini kita kalikan dengan berapa? 2 ya adik ya. Berarti jadinya persamaan kuadratnya apa itu? 2X kuadrat ya, 2X kuadrat begitu. Kemudian dikurangi 1,5 kali 2, 3X dikurangi 10 kali 2, 20 sama dengan 0 gitu adik ya. Tuh bener kan bahwa A-nya bernilai 2, B-nya bernilai berapa adik? Negatif 3 dan C-nya bernilai negatif 20 gitu ya. Betul sekali bahwa A-nya enggak sama dengan 1 ya. Maka nanti kita bawa ke bentuk ini adik, di mana A kali X plus P per A kali X plus Q per A sama dengan 0. Maka tetap syaratnya kita tentukan dulu bahwa apa itu? P plus Q itu sama dengan B, padahal B-nya berapa? Negatif 3 gitu ya. Terus P kali Q sama dengan A kali C. Perhatian adik, A-nya 2, C-nya negatif 20. Berarti berapa itu A kali C? Negatif 40. Oke. Setelah itu mari secara intuitif bilangan berapa kalau dijumlah negatif 3 kalau dikalikan negatif 40? Ya berapa? Tampaknya ini dengan dijumlah negatif 3 berarti negatif 8 dengan 5. Ya, coba dijumlah. P tambah Q negatif 3, kemudian kalau dikalikan negatif 40. Cocok nih ya. Cocok banget. Nah, sehingga P dan Q-nya kita sudah dapatkan. Dengan demikian adik, maka penyelesaian kita berikutnya adalah A kali, kita tulis saja biar lebih jelas, A kali X ditambah P per A kali X ditambah Q per A sama dengan 0 gitu ya. Padahal A-nya adalah 2. Mari semua. X ditambah P negatif 8 dibagi 2 gitu adik ya. Kemudian kali X ditambah Q 5 dibagi 2 itu sama dengan 0 gitu ya. Betul adik-adik ya. Oke. Nah, langkah berikutnya adik. Dalam hal demikian, ini kali ini sama dengan 0, padahal 2 itu bukan 0, maka masing-masing faktor itu harus sama dengan 0 ya. Artinya apa? X min negatif 8 bagi 2 kan negatif 4 ya. X min 4 sama dengan 0, atau ya X ya apa ditambah 5 per 2 sama dengan 0 gitu adik ya. Oke, sehingga dari sini kita ketemu X1 nya adalah 4 ya toh? Atau mari dilihat pindah ruas berarti apa? Negatif 5 per 2 gitu ya. Oke. Nah, sudah selesai. 2 akarnya, kalau himpunan tinggal masukkan ke kurung Kurawa ya. Tapi kalau pertanyaannya bukan himpunan penyelesaian ya tidak harus begitu ya. Hanya akar-akarnya punya 2 akar yaitu 4 dan negatif 5 per 2.
Jadi pemfaktoran itu begitu adik ya. Oke, sudah kita sampaikan. Kemudian ke lembar berikutnya. Adik-adik, di sini metode yang kedua namanya adalah metode melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi bentuk kuadrat sempurna itu bisa X plus P dalam kurung kuadrat, bisa X min P dalam kurung kuadrat. Begitu adik. Nah, dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya, itu akan dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi nanti memunculkan ini atau memunculkan ini, gitu ya. Nah, apa rahasia dan bagaimana caranya? Itu sederhana saja. Coba contoh ini deh ya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 14X tambah 45 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, mari. Berarti kita tulis dulu ya, gimana itu dek? X kuadrat ditambah 14X begitu, ditambah dengan 45 sama dengan 0 gitu ya. Nah, langkah pertama adik, ruas kiri ya, itu tidak boleh ada konstan, berarti konstantanya pindah ke kanan, maka plus 45 menjadi negatif 45. Itu langkah pertama, ingat ya, di ruas kiri tidak boleh ada konstanta ya. Oke, setelah itu adik, keduanya ini mulai langkah yang inti ya, X kuadrat tambah 14X kita tulis dulu, kemudian kita tambah, ini kan A, ini B ya, jadi B nya itu 14 gitu ya adik ya. Di sini penambahnya adalah B per 2 dikuadratkan, jadi 14 per 2 dikuadratkan, selalu gitu ya. Maka ruas kanan tadinya ada negatif 45, kiri ditambah dengan 14 per 2 kuadrat, kanan juga harus gitu, 14 per 2 kuadrat. Jadi ingat adik, penambah ini memang kita buat seperti ini, caranya harus seperti ini. Tadi gimana? Yaitu ditambah dengan B per 2 dalam kurung kuadrat gitu ya. Itu cara menambahkannya. Nah, selanjutnya adik, mari kita lihat bentuk itu menjadi seperti apa. Tentu X kuadrat ditambah 14X gitu adik ya. Ini kan 7 ya adik ya. 7 kuadrat berapa? Tentu 49. Sekarang yang di kanan sama dengan negatif 45 tambah 49. Iya, tentu saja masih ada angka 4 gitu ya. Betul adik ya? Betul kan ya? Nah, sekarang adik lihat, bukankah ini sebuah bentuk kuadrat sempurna? Emang kenapa? Siapa itu? X ditambah 7 dalam kurung kuadrat. Sudah ruas kirinya kan itu. Ya, di sini tetap 4. Ngerti? Coba kalau adik menguadratkan ini gimana? E kuadrat tambah 2AB. 2 kali E kali 7, 14X cocok. Tambah B kuadrat 49. Cocok ya adik ya. Setelah itu keduanya kita tarik akar. Ya, jadi maksudnya adik, ini ditarik akar, ini juga ditarik akar. Jadi nanti sama ruas kiri dan kanan. Kuadrat diakarkan tentu dia sendiri, X tambah 7, nah akar 4 baru plus minus 2. Gitu loh adik ya. Sehingga kita akan punya X1 ditambah 7, kita pakai yang plus 2, ketemulah X1 2 dikurangi 7, negatif 5. Atau ya, atau gimana adik? X plus 7 kita pakai yang negatif ya, negatif 2, maka X nya negatif 2 dikurangi 7, tentu saja negatif 9. Ini X1, ini X2. Sudah ketemu ya, bahwa X1 nya negatif 5, X2 nya negatif 9. Keren ya. Jadi ingat, melengkapkan kuadrat sempurna ya. Langkah pertama apa adik? Ruas kiri tidak boleh ada konstanta, jadi harus dipindah. Itu langkah pertama, jadinya ini ya. Langkah kedua, keduanya ditambah dengan B per 2 dikuadratkan. Lalu segera kita kenali itu sebuah bentuk kuadrat sempurna. Dengan demikian ya, setelah itu kita tarik akar. Sudah ketemu. Ingat ya, bahwa akar 4 itu ada plus minus 2. Jangan hanya 2. Jadi ada 2 kemungkinan begitu. Oke, gitu adik ya, langkahnya itu saja. Sekarang ada lagi metode yang ketiga namanya rumus ABC ya, yaitu
Akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, yaitu namanya saja rumus ya. Berarti dimasukkan dengan rumus ABC ya, dikenal dengan rumus ABC. Tapi sebenarnya adik lebih jauh kalau pembelajaran itu memungkinkan dan waktunya panjang. Dari mana dapatnya rumus ABC ini ya? Saya infokan, saya informasikan, adik perlu tahu bahwa ini pun didapatkan dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Sebenarnya dari situ aja ya prosesnya. Oke, sehingga hasilnya rumusnya seperti ini. Rumus penting ya, dihafalkan. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A ya. Langsung kita terapkan di contoh ini. Inilah soal kita, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Ya adik, bentuk ini A-nya berapa adik? A-nya adalah 1, B-nya koefisien X 14 gitu ya. C-nya berapa adik? 45. Udah langsung masuk rumus ya, X12. Yuk semua. Min B, B-nya 14, berarti min 14 plus minus akar dari yuk B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 14 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 1 kali C, C-nya 45 gitu ya dia, dibagi 2A, 2 kali 1 berarti 2. Betul ya? Oke, baiklah mari kita lihat. Berarti masih gini ya, negatif 14 plus minus akar. Yuk, di dalam akar ini angka berapa? 14 kuadrat jelas 196 dikurangi dengan 180 ya. 196 kurangi 180, Masya Allah bulat banget ya. Lalu per 2 gitu adik ya. Bagaimana, betul ini? Iya dong. Sehingga kita dapat apa ini? Min 14 plus minus, nah akar 16 ya, 4, lalu adik bagi dengan 2. Kita akan temukan X1 nya, berarti kita pakai yang plus ya. Negatif 14 ditambah 4 dibagi 2, itu adik ya. Berapa ini? Maka negatif 10 dibagi 2, ketemu deh negatif 5, set gitu ya. X2 nya kita pakai yang min ya. Berarti apa? Negatif 14 dikurangi 4 dibagi 2. Negatif 18 bagi 2 berapa dek? Negatif 9 ya. Wow, ketemu ya. Oke, adik-adik, sengaja dek, terasa nggak bahwa sebenarnya soalnya ini sama, persamaan kuadratnya sama. X kuadrat plus 14X plus 45 sama ya, persis banget. Hanya metodenya yang berbeda gitu ya. Metodenya berbeda nih. Sehingga ini hasilnya harus sama. Betul nggak? Negatif 5 dan negatif 9. Gimana ini? Wow, cocok banget ya. Ya tentu saja ya, hasilnya harus sama meskipun metodenya berbeda. Ini menunjukkan sama-sama benarnya gitu ya. Adik, inilah 3 cara ya mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Mulai pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Semua sudah kita berikan ya. Masih ada hal penting lagi yang adik harus tahu, yaitu bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat ya. Gitu adik. Cara menyusun persamaan kuadrat ya, tentu saja jika diketahui akar-akarnya itu. Jadi begini adik, jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat, jadi akar-akarnya itu ada P, ada Q, maka dapat disusun persamaan kuadratnya dalam bentuk ini, yaitu X kuadrat ya, X kuadrat dikurangi P plus Q dalam kurung X ya, ditambah PQ sama dengan 0 gitu ya. Oke, berikutnya adik-adik, bahwa ini di soal ini berarti akar-akarnya negatif 2 dan 3, artinya apa? P nya negatif 2 ya, lalu Q nya sama dengan 3 gitu kan ya. Dan nanti yang kita perlukan apa? P ditambah Q, artinya apa? Negatif 2 ditambah dengan 3, berapa adik? Tentu saja nilainya adalah 1 gitu ya. Oke,
Kemudian yang P kali Q adik, P kali Q, berarti negatif 2 itu dikalikan 3. Berapa hasilnya? Dia adalah negatif 6. Oke ya. Setelah itu mari kita bentuk, ikuti saja. X kuadrat dikurangi ya. Ingat ini kurangi ya. P plus Q, X ditambah dengan P kali Q sama dengan 0 ya. Nah, adik-adik, ini tadi sudah kita cari angkanya, yaitu berapa? 1. Ini sudah kita cari angkanya, yaitu berapa? Negatif 6. Ya, jadi deh X kuadrat min 1X, ya berarti X saja, plus min 6, berarti min 6, sama dengan 0. Ya, wow, selesai. Kok gampang ya? Alhamdulillah, gampang ya. Ingat, ini cara menyusun persamaan kuadrat ya. Dalam bentuk E kuadrat min dalam kurung P plus Q X ditambah PQ sama dengan 0. Dengan P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat itu. Ya, udah lengkap ini dek, konsepnya, teorinya udah lengkap ya. Kita harus siap tempur di latihan soal. Bagaimana dek? Masih semangat ya? Harus itu. Oke, langsung adik. Nanti ada 4 soal yang variatif sekali ya. Kita akan selesaikan dengan cara-cara tentunya penuh trik-trik cepat. Adik, mari perhatian. Pertama, persamaan kuadrat X kuadrat. Oke, kita tulis min 12X dikurangi 60 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Mempunyai akar-akar X1 dan X2 berturut-turut adalah. Oke, ternyata suruh mencari akar-akarnya. Adik, ya metode ada 3. Tapi kalau nggak ditentukan, yang penting menjawabnya dengan cepat adik ya. Jangan milih bebas, tapi lihat jawabannya. Jawabannya aja dalam bentuk akar. Maka pastinya kita akan menjadi jauh lebih cepat ketika ya kita pakai rumus ABC. Maka A-nya 1, B-nya berapa dek? Negatif 12, C-nya berapa dek? Negatif 60 ya. Tahu negatif harus ikut ya dek ya. Kalau di sini sudah salah, berikutnya wassalam. Jangan sampai begitu. Nah, rumus ABC tadi apa? X12 adalah min B plus minus akar dari apa dek? B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Oke, mari semua langsung kita pakai. Negatif B, negatif min 12. Berarti apa? Ya 12 plus minus akar. Langsung ya udah gede ya. B kuadrat negatif 12 dikuadratkan berarti 144 gitu ya. Dikurangi 4A4 kali 1 kali negatif 60 ya. Ya sama aja ini nanti kan min ya, jadi plus ya. Oke ya toh? Betul ya. Berarti 4 kali 60 berapa dek? 4 kali 60 ya, tentu saja adalah 240, tapi plus ya 240 gitu ya kan ya. Oke, dibagi 2A 2 kali 1 gitu. Oke, baiklah. Coba adik perhatian. Ini kalau dijumlah berapa adik? 144 tambah 240. Kalau dijumlah berapa itu? 483. Betul ya? 384 ya. Nah, sekarang berarti di sini adalah 12 plus minus akar 384. Kalau ini enggak bulat, ini jelas ini adalah sebuah bentuk akar. Kira-kira ini berapa kali berapa 384 itu? Tentu saja yang ada akarnya bilangan bulat. Kayaknya ini kan 60-an ya, 64 berarti 64 kali 6 gitu deh. Berarti akar itu adalah akar dari 64 kali 6. Lalu adik bagi dengan 2 gitu ya. Oke adik, jadinya 12 plus minus akar 64 tentu 8 ya. 8 akar 6-nya tetap, lalu dibagi dengan 2. Bukankah ini sudah jadi adik? Bagi 2 berarti 6 plus minus 8 bagi 2 adalah 4 akar 6-nya tetap ya. Yang bagi 2 kan 8-nya aja. Artinya apa? X1 kita pilih yang plus. Berarti apa? 6 ditambah 4 akar 6 gitu ya. Sementara itu X2-nya adalah 6 dikurangi 4 akar 6. Sudah ketemu akar-akarnya. 6 tambah 4 akar 6, oke cocok. 6 dikurangi 4 akar 6. Wow, jawabannya ada di A ya. Cocok banget gitu adik-adik ya. Tahu ya adik ya?
Oke. Baiklah, kita lanjutkan di pembahasan soal nomor 2. Oke, mari perhatian. Persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x dikurangi 8 sama dengan 0, ya. Dengan akar-akar itu M dan N. Pertama begitu. Nah, ditanyakan persamaan kuadrat yang akar-akarnya M kuadrat ditambah N kuadrat. Waduh, gimana ini? Tetap optimis adik. Kita tulis dulu persamaan kuadratnya. X kuadrat ditambah 5x dikurangi 8 sama dengan 0, ya. Udah kelihatan berapa A-nya? 1. Berapa B-nya? 5. Berapa C-nya? Negatif 8, gitu adik ya. Nah, akar-akarnya M dan N. Adik-adik masih ingat? Ya, berarti penjumlahan akarnya M tambah N-nya, ya, gitu ya. Kan dirumuskan apa nih? Min B per A gitu ya. Mari kita cek. Berarti min B-nya adalah 5, A-nya 1. Berarti min 5. Itu M ditambah N. Lalu perkaliannya juga deh yo, M kali N, ini materi kemarin, C per A ya deh ya. C per A, C-nya negatif 8, per A-nya 1. Berarti apa? Negatif 8, ya. Ingat adik, membentuk akar persamaan kuadrat nanti kita perlu penjumlahan dari akar-akarnya. Padahal akar-akar yang baru adik-adik, dia adalah M kuadrat ditambah N kuadrat. Nah, adik-adik, disinilah permasalahannya. Bukankah adik kenal M tambah N dikuadratkan itu? Jadinya apa? M kuadrat tambah 2MN tambah N kuadrat gitu ya. M kuadrat tambah 2MN tambah N kuadrat. Nah, kalau ini hanya M kuadrat tambah N kuadrat, berarti yang di tengah tidak ada toh. Maka dikurangi yang di tengah 2MN. Maka ruas kiri dan kanan ini akan sama. Gitu loh adik. Ya, oke. Sementara itu nilai-nilainya ya kita sudah tahu. M tambah N tadi berapa adik? Negatif 5. Negatif 5 dikuadratkan. Dikurangi 2 kali MN. 2 kali negatif 8. Gitu ya. Oke. Negatif 5 dikuadratkan tentu 25 ya. Kemudian min jadi plus. Plus 2 kali 8 16. 25 tambah 16 ya. Berapa lagi kalau bukan 41 gitu ya Dik ya. Oke. Kemudian lagi perkalian akar-akar yang baru. Berarti apa? M kuadrat kali N kuadrat. Nah adik-adik, kalau ini kan sama aja M kali N dalam kurung kuadrat. M kali N sudah kita hitung tadi. Berapa adik? Negatif 8 dalam kurung kuadrat. Ya udah, berapa? 64. Gitu ya. Penjumlahan akar-akar baru sudah kita dapatkan. Perkalian akar-akar baru juga sudah. Langsung kita bentuk persamaan kuadratnya dengan dasar itu. Berarti apa, Dek? Persamaan kuadratnya dia adalah X kuadrat min ya, Dek ya. Penjumlahannya ya M kuadrat tambah N kuadrat X ditambah perkaliannya ya M kuadrat kali N kuadrat sama dengan 0 ya. Tampaknya semua angka sudah ada ya. Tadi berapa deh M kuadrat tambah N kuadrat? Dia adalah 41X ya, ditambah perkaliannya, ditambah 64 sama dengan 0. Gimana ini? X kuadrat tambah 41X tambah 64 sama dengan 0. Masya Allah, langsung ketemu ya. Ini perjalanannya kayak sinetron yang klimaks ya, tapi langsung finish gitu deh ya. Ini seakan-akan klimaks banget ya. Udah mau gitu tapi langsung selesai satu langkah ya. Konsepnya ini saja ya. Tentu saja biasa banget ini. Baiklah adik-adik, 2 soal latihan telah kita bantai. Masih ada 2 lagi kayaknya nggak kalah serunya ini ya. Karena sengaja The Prams pilihkan soal-soal yang versinya berbeda supaya adik apa? Mengenali berbagai versi. Jadi lengkap deh ya konsepnya. Mateng latihan soalnya juga mahir begitu. Baik, di nomor 3 mari. Gimana ini? Adik-adik, sekarang hasil kali usia Bu Devi dan Vira adalah 204 tahun.
Vira lahir ketika Bu Devi berusia 28. Jumlah usia Bu Devi dan Vira adalah berapa? Nah, kalau seperti ini kita mainnya pakai misal adik ya. Misal ya. Kita ini sekarang dulu ya, berarti usia Devi. Maaf ya, nggak pakai Bu. Ini gampang kan aja. Usia Devi sekarang. Itu adik. Nah, adik belajar pakai variabel tidak harus XZ ya. Kalau dari tadi XZ saja. Ini sudah kita menyesuaikan pada keadaan. Devi ya sudah kita misalkan D. Loh, asik kan ya. Berarti berikutnya usia siapa adik? Vira. Sekarang kita misalkan ya V. Gitu ya. Gampang kan? Iya. Oke adik. Kemudian perhatian. Jumlahnya ya. Hasil kalinya adalah 204. Berarti apa itu? Hasil kali D dengan V adalah 204 gitu kan ya Dik ya? Iya enggak? Iya dong. Kemudian berikutnya, perhatian yang biru. Vira lahir ketika Bu Devi berusia 28 tahun. Berarti kita dapat persamaan apa? Bahwa umurnya Vira itu sama dengan umurnya Devi dikurangi selisihnya, yaitu 28 tahun gitu ya Dek ya. Nah, nanti persamaannya pertanyaannya adalah jumlah usia Devi dan Vira. Jadi D ditambah V itu berapa? Sudah jelas ya? Oke adik. Ya, misal ini persamaan 1, ini persamaan 2 gitu ya Dek ya. Nah, penyelesaiannya tentu saja ada 2 persamaan ini. Kita substitusi dulu, 2 substitusi ke 1. Artinya apa? V-nya kamu ganti D min 28. Berarti D-nya tetap, lah V-nya ini yang diganti. Diganti dengan ini, apa Dek? D dikurangi 28. Sama dengan tetap 204 gitu ya. Oke, mari. Jadinya apa? D kali D berarti apa Dek? D kuadrat dikurangi 28D. Nah, ini pindah ruas kiri. Min ya. 204 sama dengan 0. Tahu adik ya? Nah, sengaja nggak sengaja terbentuk sebuah persamaan kuadrat. Yaitu apa? D kuadrat min 28D min 204 sama dengan 0. Nah, setelah itu terserah. Boleh pemfaktoran, boleh melengkapkan kuadrat ya. Melengkapkan kuadrat sempurna, boleh dengan rumus ABC. Tapi kayaknya ini dengan pemfaktoran asik deh. Nah gitu. Akhirnya harus gini, refleksnya harus cepat ya. Jika dijumlah negatif 28, jika dikali negatif 204. Ayo berapa? D kuadrat berarti ini D, sini juga D gitu ya. Tampaknya ini negatif 34 dengan 6. Ya enggak? Adik, coba dijumlah. Negatif 34 tambah 6, negatif 28, cocok ya. Dan dikalikan plus min min, weh cocok ya. Ya udah, berarti ketemu D1 sama dengan 34 ya, pindah ruas saya ingat ya, atau D2 sama dengan negatif 6. Kita kembalikan masalah. D tadi apa tadi? Usia Devi. Kalau usia bisa negatif enggak? Enggak bisa kan? Maka ini namanya tidak memenuhi. Masa usia negatif ya, masih dalam kandungan gitu ya, nggak lucu. Maka yang kita pakai adalah yang positif, bahwa D-nya 34 gitu ya. Dengan D-nya 34 ya kita segera ketemu V. D dikurangi 28. Berarti apa Dek? 34 itu dikurangi 28. Tahu Adik? Ini adalah 6 tahun ya. Gitu. Nah, V sudah, D sudah. Apa tahu pertanyaannya? Jadi, ya D ditambah V, tinggal gampangnya. D-nya 34 dan V-nya adalah 6. Berapa, Adik? Wow, keren jawabannya ya. 40 tahun, Adik. Nah, ketemu dia. Biasa ya. Ini dari soal cerita, kemudian terbentuk persamaan kuadrat. Dan ke depan Adik, ini banyak sekali ya masalah-masalah yang diselesaikannya akhirnya dengan persamaan kuadrat. Baik nanti terapannya matematika pada fisika
terapan matematika pada teknik, terapan matematika pada ekonomi, terapan matematika pada pertanian, akhirnya berujung persamaan kuadrat. Ini hal yang teramat sangat biasa. Maka sejak awal ini adik mumpung masih belia, masih di SMP, kuasai dengan baik persamaan kuadrat dan segala bentuknya gitu ya. Oke, soal terakhir adik, makin semangat. Apa ini? Soal cerita lagi, asik ya. Asik kan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perhatian. Diketahui, segitiga siku-siku ABC panjang AB 7 lebih dari panjang AC. Kira-kira gimana? Kita ilustrasikan. Sisinya ada yang panjang, ada yang pendek. Ya. Gini dong berarti. ABC. Di mana panjang AB 7 cm lebih dari AC. Berarti misalnya AC itu adalah X. Berarti AB-nya ya lebih 7, maka X ditambah 7. Betul ya? Perhatikan kalimat ini ya. Bahwa panjang AB 7 cm lebih dari panjang AC. Cocok ya? Cocok banget. Jika segitiga tersebut siku-siku di A, Oke, dan BC berarti sisi miring ya, adalah 13 cm. Maka berapakah panjang AB? Ditanyanya kan AB. AB tidak lain apa nanti? X tambah 7 itu bernilai berapa gitu. Jelas-jelas ya adik-adik ya. Oke adik-adik, ternyata terapan pada segitiga siku-siku sudah barang tentu dia berlaku apa adik? Di siku-siku adalah teorema Pythagoras. Biasa ya. Yuk, sisi miring kuadrat berarti apa? 13 kuadrat itu sama dengan penjumlahan kuadrat sisi-sisi yang lain, yaitu ada siapa? X kuadrat ditambah X ditambah 7 kurung kuadrat gitu ya adik ya. Oke, jelas ini 169, saya kira tidak masalah. Ini tetap X kuadrat ya, diuraikan ya. X kuadrat ditambah 2AB, 2 kali X kali 7, 2 kali 7 14X ditambah 7 kuadrat adalah 49. Itu adik ya. Kita biarkan di sini 0 aja ya. X kuadrat tambah X kuadrat berarti apa adik? 2X kuadrat gitu ya. Lalu yang X-nya adalah 14 gitu. Terus di sini 49 pindah ruas dikurangi 169. Berapa? Tentu dia adalah negatif berapa adik? 120 gitu ya. Oke. Kayaknya ini asik ya. Bisa kita kecilkan, sederhanakan dengan dibagi 2 yuk. Berarti 2 bagi 2, 1 ya, X kuadrat. Ditambah 14 bagi 2, 7X. Dikurangi 120 bagi 2, dia adalah 60 sama dengan 0 gitu ya. Oh keren, berujung persamaan kuadrat lagi ya, dibilangin nak ya. Kayaknya ini pemfaktoran asik deh. Sama dengan 0 ya, berarti ini X, ini juga X gitu adik ya. Bagaimana? Dijumlah adalah 7 dikalikan negatif 60 ya, kalau itu jelas plus 12 ya dikurangi dengan 5. Coba dijumlah 12 plus min 5 7 kan, 12 kurangi 5 kalikan 12 kali negatif 5 negatif 60, cocok banget. Berarti X plus 12 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. X1 negatif 12 atau X2 adalah 5. Nah coba adik, X itu apa toh? Panjang sisi. Bisa nggak negatif? Tentu tidak ada. Maka ini tidak memenuhi. Yang kita pakai mana? Yang positif ya. Artinya X-nya adalah 5. Oke. Jika X-nya adalah 5, yang ditanyakan maka X plus 7 ya tentu 5 ditambah 7 ya. Tinggal jawab nih, nggak usah kalkulator adik ya. Masa kayak gini kalkulator? Keterlaluan. 12 cm. Wow, asik bener matematika itu ya. Di luar dugaan kita, ternyata banyak masalah yang berujung persamaan kuadrat. Oke adik-adik, ini adalah bab 2 di kelas 9 sudah selesai, tamat ya. Dan nanti menyusul tentu bab 3 kita akan belajar fungsi kuadrat ya. Tetap di channel yang sama, channel pembelajar nasional ya, bersama The Prams. Oke, ketemu lagi ya dek ya di lain kesempatan. Tetap semangat, jenius mendadak bersama The Prams.